dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Dalam kegiatan tersebut, artinya kamu membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Panjang pensil yang kamu gunakan adalah sebagai satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran, sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku, sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut satuan tidak baku. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Besaran fisika dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sistem satuan besaran fisika pada prinsipnya bersifat standar atau baku, yaitu bersifat tetap, berlaku universal, dan mudah digunakan setiap saat dengan tepat. Sistem satuan yang digunakan dalam dunia pendidikan dan pengetahuan dinamakan sistem metrik, yang dikelompokkan menjadi sistem metrik besar atau meter kilogram second, yang disebut dengan sistem internasional atau disingkat dengan SI, dan sistem metrik kecil atau CGS, sentimeter gram second. Besaran pokok dan besaran turunan beserta dengan satuannya dapat dilihat dalam tabel berikut. Berikut ini adalah tabel besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yang pertama itu panjang, satuan internasional atau bisa disingkat dengan SI-nya itu meter, lambang satuannya M. Yang kedua massa, SI-nya kilogram, lambang satuan kg. Yang ketiga waktu, SI second, lambang satuan S. Yang keempat suhu, SI-nya Kelvin, lambang satuannya K. Yang kelima kuat arus, SI-nya ampere, lambang satuan A. Yang keenam intensitas cahaya, SI-nya kandela, lambang satuan CD. Yang terakhir yaitu jumlah zat, SI-nya mol, lambang satuannya mol. Nah, berikut adalah tabel besaran turunan. Nama besaran yang pertama, luas. Lambang besaran turunannya A, lambang satuannya meter persegi. Yang kedua, kecepatan. Lambang besaran turunan V, lambang satuannya yaitu meter per second. Yang ketiga, percepatan. Lambang besaran turunannya yaitu A, lambang satuannya yaitu meter per second kuadrat. Satuan panjang, massa, dan waktu. Setiap besaran memiliki satuan yang sesuai. Penggunaan satuan suatu besaran harus tepat, sebab apabila tidak sesuai akan berkesan janggal. Hasil suatu pengukuran belum tentu dinyatakan dalam satuan yang sesuai dengan keinginan kita atau yang kita perlukan. Contohnya panjang meja 1,5 meter, sedangkan kita memerlukan dalam satuan sentimeter. Satuan gram dinyatakan dalam kilogram, dari satuan milisecond menjadi second. Untuk mengonversi atau mengubah dari suatu satuan ke satuan yang lainnya, diperlukan tangga konversi. Berikut adalah contoh tangga konversi panjang dan massa. Untuk tangga konversi panjang, setiap turun dikali 10 dan setiap naik dibagi 10. Sedangkan tangga konversi massa, setiap naik tangga itu dibagi 10, setiap turun tangga dikali 10. Selanjutnya saya akan membahas pengukuran dengan mistar, penggaris atau mistar, atau berbagai macam jenisnya seperti penggaris yang berbentuk lurus, berbentuk segitiga yang terbuat dari plastik atau logam, mistar kayu, dan penggaris berbentuk pita. Mistar mempunyai batas ukur sampai 1 meter. Sedangkan meteran pita dapat mengukur panjang sampai 3 meter. Mistar memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala ketika membaca skala mistar. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut kemiringan dalam melihat atau disebut dengan kesalahan paralaks. Kemudian pengukuran dengan jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur
diameter cincin, dan diameter bagian dalam sebuah pipa. Bagian-bagian penting jangka sorong yaitu rahang tetap dengan skala tetap terkecil 0,1 cm. Kemudian rahang geser yang dilengkapi skala nonius. Skala tetap dan nonius mempunyai selisih 1 mm. Berikut contoh gambar jangka sorong di samping. Selanjutnya pengukuran dengan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis, seperti mengukur ketebalan plat, diameter kawat, dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Bagian-bagian dari mikrometer adalah rahang putar, skala utama, skala putar, dan silinder bergerigi. Skala terkecil dari skala utama bernilai 0,1 mm, sedangkan skala terkecil untuk skala putar sebesar 0,01 mm. Berikut gambar bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Materi selanjutnya yaitu pengukuran massa benda. Timbangan digunakan untuk mengukur massa benda. Prinsip kerjanya adalah keseimbangan kedua lengan, yaitu keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan anak timbangan yang digunakan. Dalam dunia pendidikan, sering digunakan neraca Ohaus, 3 lengan atau 2 lengan. Bagian-bagian dari neraca Ohaus 3 lengan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lengan depan memiliki skala 0-10 gram dengan tiap skala bernilai 1 gram. Yang kedua, lengan tengah berskala mulai 0-500 gram, tiap skala sebesar 100 gram. Yang ketiga, lengan belakang dengan skala bernilai 10-100 gram, tiap skala 10 gram. Di samping contoh alat ukur massa. Selanjutnya adalah pengukuran besaran waktu. Beberapa alat pengukur waktu yang sudah familiar dalam kehidupan kita yaitu arloji, stopwatch, dan lain-lain. Waktu merupakan salah satu jenis besaran pokok yang terdapat pada satuan sistem internasional. Pengukuran waktu dilakukan untuk mengukur berapa lama sesuatu berlangsung. Misalnya berapa menit waktu yang dibutuhkan siswa untuk sampai ke sekolah atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas. Gambar di samping merupakan contoh alat untuk mengukur sebuah waktu. Berikut adalah contoh satuan waktu. 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, atau 30 hari, 1 tahun itu 12 bulan, atau 52 minggu, dan 365 hari. 1 catur bulan itu 4 bulan, 1 semester 6 bulan, 1 windu 8 tahun, 1 dewa warsa 10 tahun, dan 1 abad itu adalah 100 tahun. Berikut ini adalah contoh soal. Hasil pengukuran diameter 2 buah batang jarum dengan mikrometer sekrup berikut ini. Perhatikan gambar pada contoh soal. Selisih hasil pengukuran kedua jarum dengan mikrometer tersebut adalah pembahasan untuk contoh soal di samping, yaitu pada hasil pengukuran pertama didapatkan hasil 6,39 mm. Pada hasil pengukuran kedua didapatkan hasil 3,22 mm. Selisih pengukuran sama dengan 6,39 mm dikurang 3,22 mm. Jadi hasilnya 3,17 mm. Jadi kita mendapatkan hasil pengukurannya adalah 3,17 mm. Itulah sedikit pembahasan materi tentang pengukuran.